Hai, kembali lagi bersama Tarot with Rin 77. Sekarang kita mini reading untuk water signs, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Jadi kamu bisa pilih ya time sequence atau timestampnya. Kalau kamu berzodiak Pisces, klik yang Pisces dan seterusnya. Oke, sampai ketemu. Halo Pisces, selamat tahun baru. Sekarang kita general reading untuk bulan Januari. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Sun, Moon, and Rising in Pisces. Kalau kamu ingin lebih spesifik ya, membahas kamu aja, kamu bisa booking personal reading. Atau setelah menonton ini ya, kamu ingin membahas lebih lanjut. Di sini sudah ada The Lovers. Kata kuncinya choice, pilihan. Kemudian ada The King of the Ocean ya, The Emperor, dan The Wheel of Fortune. Wow, ini major arcana semua nih. At the bottom of the deck-nya ada Completion. Wow. Oke, Pisces. Sepertinya baru saja atau kamu memang sudah menyelesaikan satu chapter di dalam buku kehidupan kamu. Dan ini saatnya untuk membuka lembaran baru ya, membuka chapter yang baru. Dan pilihan ada di tangan kamu. Kelihatannya semesta itu sudah memberikan ya keleluasaan untuk kamu memilih. Ingin jalan seperti apa? Ingin ke arah mana ya? Karena di sini juga ada The Emperor dan Wheel of Fortune. Mudah-mudahan ya ini adalah pertanda bahwa kedepannya segala urusan jalan yang kamu tempuh itu lebih lancar dari sebelumnya. Dan semua itu berada di tangan kamu ya. Bukan berarti kamu itu absolut ya. Bukan berarti kamu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kamu tetap dibimbing oleh Yang Maha Kuasa dan kamu juga tetap memerlukan bantuan dari orang lain. Tapi di sini kelihatannya kamu diminta untuk lebih mandiri ya. Lama-lama kamu juga mampu kok memegang kendali gitu ya. Karena di sini memang sorry to say ya. Jadi dukungan atau bantuan yang selama ini atau kemarin-kemarin kamu dapatkan itu akan berhenti, akan berkurang ya. Yang aku rasakan sih bukannya tidak akan ada yang membantu lagi, tapi khusus di bulan Januari di sini semesta menginginkan kamu untuk bisa melangkah dengan pasti gitu ya, dengan keputusan kamu sendiri. Jadi nggak perlu mempertimbangkan omongan orang atau hal-hal lain gitu ya. Ketika kamu sudah membulatkan tekad dan kamu yakin ya jalan yang kamu tempuh ini adalah jalan yang terbaik, tentunya untuk hal yang positif, maka go ahead. Dan di sini ada The Wheel of Fortune ya. Di sini ada Destiny. Jadi kamu itu memang meniti jalan menuju takdirmu. Kalau kamu selama ini mungkin berada di comfort zone atau kamu itu ada perasaan takut ya untuk melangkah ke sesuatu yang baru, ini adalah sinyal bahwa kamu harus memulai apapun ya, alasan kamu atau ketakutan kamu bisa mengatasi itu ya. Pada akhirnya kamu akan sanggup dan berani karena di sini ada order ya. Jadi yang aku rasakan kamu bukannya memerintah orang lain atau melakukan sesuatu ke eksternal, tapi ini datang dari dalam diri kamu. Jadi kalau kamu punya Aries ya di big chart kamu, ini juga adalah sinyal yang kuat. Atau kamu itu punya Gemini, yang aku rasakan di sini itu adalah sinyal bahwa kamu memang harus memulai di bulan Januari. Nggak bisa menunda ke bulan Februari atau berikutnya. Apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan, lakukan ya, laksanakan dan realisasikan di bulan Januari. Kelihatannya semesta akan mendukung, jadi kamu nggak usah khawatir ya kalau misalnya mendapat halangan atau kamu kayak masih merasa kurang ini, kurang itu. Yang penting langkah pertama dulu. Nanti selanjutnya akan mengalir. Sisi positifnya, meskipun kamu sudah tidak mendapat dukungan dari orang yang kamu harapkan, tapi kamu nggak usah khawatir ya. Karena selain kamu bisa berdiri di kaki sendiri,
kelihatannya kamu juga akan mulai fokus. Ketika kamu fokus, maka orang yang tepat untuk kamu, siapapun itu ya, baik itu untuk calon pasangan, di percintaan atau usaha, di pekerjaan, akan mendekat dan mendukung kamu. Tapi mungkin nggak di bulan Januari ya, atau paling tidak di akhir Januari kamu bisa melihat orang itu. Di awal sampai pertengahan kelihatannya kamu memang berjalan sendiri, tapi yang aku lihat di sini kamu berjalan dengan pede. Dan hindari distraksi ya. Jadi kalau kamu sedang melakukan sesuatu, ada sesuatu yang mengganggu, maka segera kamu tepis. Kamu harus fokus. Ini juga penting ya untuk misalnya kamu mau memulai usaha atau memikirkan mengenai masalah pekerjaan, keuangan, ingin meraih tujuan seperti apa gitu ya, ada target apa. Di percintaan juga sama, ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan Aries. Di sini kelihatannya ya yang kuat adalah zodiak Aries ya. Apakah ini akan menjadi pasangan atau menjadi teman yang bisa mensupport kamu ke depannya? Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Pisces di bulan Januari? Ya, have faith, yakinlah ya bahwa kamu bisa. Di sini doa dan segala usaha kamu, manifestasi kamu selama ini, yang sebelumnya itu kayaknya kok nggak datang-datang, kamu sudah mulai putus asa gitu ya, mulai gelisah, mulai gamang. Di sini kamu harus yakin bahwa inilah saatnya ya. Bulan Januari ini kamu take action, follow your guidance ya. Jadi gunakan intuisi kamu, kemana kamu harus melangkah. Jadikan ya diri kamu sendiri sebagai kompas. Dan tetap meminta bantuan yang maha kuasa ya. Selalu menggunakan energi dari semesta gitu ya. Karena semesta sudah melimpahkan major arcana ini sebagai petunjuk untuk kamu. So sekali lagi jangan ragu ya. Tidak usah terdistraksi atau terganggu dengan hal-hal sepele. Hal-hal besar pun akan bisa kamu lalui ya. Kamu akan menjadi sosok yang lebih tangguh. Dan kedepannya mudah-mudahan kamu itu makin dekat ke takdir baikmu ya. Karena di sini destiny dan wheel of fortune ini identik dengan keberuntungan. Mudah-mudahan kamu sedikit lagi ya. Jadi beberapa langkah lagi untuk menuju tujuan kamu. Karena kamu sudah berada di jalur yang tepat. Oke Pisces, so semoga ini membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care. Hai Cancer, selamat tahun baru ya. Sekarang kita general reading untuk bulan Januari. Ini untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer. Mini reading dulu ya. Ada pesan dan energi apa untuk Cancer di bulan Januari? Oke, yang pertama sudah ada King of Cups, Understanding. Kemudian ada Knight of Cups, ada Proposals. Dan ada Queen of Wands, ada Passion. At the bottom of the deck-nya ada Potential. Wow, Three of Pentacles, Star, dan Seven of Pentacles. Oke, Cancer. Kelihatannya di Januari ini akan ada perbaikan. Secara umum ya, kalau di hubungan, akan ada yang baikan. Jadi kalau hubungannya merenggang atau bahkan sudah putus, tidak baik-baik aja, maka di bulan Januari kemungkinan hubungan itu akan bisa terjalin lagi. Akan ada pihak yang minta maaf atau menawarkan untuk bisa membantu ya. Mungkin tidak langsung minta maaf, tapi berusaha untuk membujuk, mendekati dengan memberikan bantuan. Pokoknya dengan cara-cara yang bisa dibilang bagus ya, cara-cara yang elegan. Ada yang mengalah ya, dan pihak lain meskipun kelihatannya itu masih jual mahal, tapi kemungkinan akan mau. Nah ini bisa vice versa ya, jadi bisa Cancer atau cross watcher. Yang aku rasakan, Cancer banyak berurusan dengan sesama water signs, Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau untuk urusan percintaan ya, kelihatannya juga ada kaitannya dengan
Leo, Aries, Sagittarius. Tapi di sini mungkin untuk Leo, Aries, dan Sagittarius itu sebagian kecil aja. Yang banyak aku merasakan ada yang berurusan dengan sesama water signs. Dan kalau kamu sesama water signs, kelihatannya ini akan lebih smooth ya untuk bisa kembali baik lagi. Karena kalian ini pada dasarnya tipe yang pemaaf ya. Bukan berarti kalau yang fire signs Aries, Leo, Sagittarius itu tidak akan memaafkan. Tapi yang aku rasakan di sini akan lebih cepat prosesnya dengan sesama water signs. Dan di sini kelihatannya kalian akan melakukan hal-hal yang seru ya. Jadi bisa beraktivitas bareng lagi atau dimulai dengan aktivitas bareng-bareng. Bisa jadi kalian juga bertemu di suatu tempat, di keramaian ya, di acara yang umum. Kemudian dengan seiring waktu akhirnya mengalir. Mungkin sebelumnya itu kayak say hi. Atau ada juga ya yang say hi melalui sosmed. Nah, ini aku merasakan beberapa dari Cancer akan berurusan dengan orang yang sudah dikenal. Orang yang sudah kamu kenal lama, apakah pacar, mantan, atau teman lama. Kemudian ada juga ya yang kaitannya dengan urusan bisnis. Nah, jadi buat Cancer yang ingin memulai bisnis di tahun 2024, jangan menunda lagi ya. Segera lakukan apapun yang bisa kamu lakukan di tahun 2024, terutama di bulan Januari. Kelihatannya akan bisa menghasilkan sesuatu yang akan melancarkan urusan kamu ke depannya, gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan kreativitas, dengan seni, dengan urusan tulis-menulis, komunikasi, dan juga yang berhubungan dengan orang banyak. Di sini juga banyak harapan Cancer ya yang bisa mulai diwujudkan satu persatu. Jadi Januari ini adalah saat yang tepat untuk menanam benih. Kalau kamu ingin mulai menabung, mulai mencari pekerjaan yang baru, merintis usaha, mencari pasangan ya, atau memperbaiki hubungan dengan pasangan, dengan mantan, ini juga bagus. Dengan keluarga juga ya, beberapa dari Cancer mungkin yang selama ini hubungan dengan keluarganya merenggang akan bisa baikan lagi. Intinya di Januari ini, apa yang kamu lakukan untuk hal yang positif itu akan kelihatan ya, sedikit demi sedikit hasilnya. Bahkan aku merasakan beberapa dari Cancer akan bisa menerima hasilnya ya di bulan Januari juga. Jadi kalau kamu menonton video ini, jangan tunda lagi, segera lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tentunya untuk tujuan yang positif. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Cancer di bulan Januari? Make a decision, ya. Jadi kalau kamu sedang merasa stuck ya, banyak hal yang nggak mengalir, urusan kamu itu kayaknya nggak lancar ya, maka salah satu cara adalah untuk memperbaiki hubungan kamu dengan orang-orang terdekat maupun orang-orang yang menyakiti kamu. Jadi di sini bukan berarti kamu memaafkan untuk melupakan, tapi memaafkan supaya kamu itu tidak ada yang mengganjal ya, baik di dalam hati maupun di setiap langkah kamu. So, kalau misalnya kamu sudah berpikir ya untuk menjalin lagi silaturahmi, untuk melakukan sesuatu, segera ambil keputusan di bulan Januari. Karena kelihatannya kamu akan diberi kemudahan ya, amin. Mudah-mudahan semesta mendukung kamu dan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang sudah kamu usahakan. Oke, so demikian dulu reading untuk Cancer. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care. Hai Scorpio, selamat tahun baru. Sekarang kita general reading untuk bulan Januari. Jadi ini mini reading dulu ya. Kita lihat ada pesan dan energi apa untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio di bulan Januari. Oke, sudah ada The Angel of the Ocean, Healing. Ada Knight of Wands, Activity. Kemudian
ending, Ten of Swords. Oke, Scorpio. At the bottom of the deck-nya ada trust, wisdom, gratitude. Oke, di bulan Januari kelihatannya healing kamu itu masih perlu untuk dilanjutkan ya. Dan kali ini healingnya disarankan untuk lebih melakukan aktivitas yang dinamis. Jadi bukan hanya berdoa, meditasi, atau hal-hal yang memerlukan ketenangan ya. Tapi yang aku rasakan di Januari, justru kamu itu harus banyak bergerak, banyak beraktivitas. Bisa seperti melakukan olahraga, atau mengambil waktu untuk jalan-jalan ya, melihat acara-acara di komunitas atau di keramaian. Karena kalau misalnya kamu masih belum bisa move on gitu ya, atau belum bisa menghilangkan rasa kecewa, sebenarnya meditasi dan berdoa itu juga bagus, tapi sebaiknya diimbangi ya dengan aktivitas yang membuat fisik kamu itu sehat ya, karena itu juga membantu untuk mempercepat ya proses healingnya kamu. Di sini endings yang aku rasakan tidak berarti negatif ya, tapi ketika kamu sudah bisa mengkombinasikan kegiatan secara jasmani dan rohani, maka kamu akan bisa menyelesaikan semua kekecewaan dan luka yang masih nempel di diri kamu. Jadi buat Scorpio, Januari ini ya, beberapa dari kamu diminta untuk mulai beraktivitas yang membuat badan kamu sehat. Jadi kayak misalnya ikut kelas kebugaran gitu ya, nge-gym, atau sekedar olahraga di rumah, atau banyak bekerja atau beres-beres di rumah, pekerjaan rumah, atau kamu bikin prakarya gitu ya. Misalnya kamu itu punya minat dan bakat di membuat sesuatu seperti alat-alat rumah tangga, ataupun apa aja yang membutuhkan bukan hanya konsentrasi fokus pikiran, tapi fisik kamu juga bekerja gitu ya. Dan yang aku rasakan di sini, kalau memang beberapa Scorpio itu berada dalam hubungan yang toksik, ini adalah sinyal yang sangat kuat untuk bisa mengakhiri hubungan itu. Karena ketika itu semua berakhir, maka lembaran baru itu sudah mulai terbuka dan akan ada cerita yang lebih baik ya untuk Scorpio. Di sini juga kelihatan kalau misalnya kamu itu sudah berhasil healing secara paripurna ya, jadi jasmani dan rohani kamu healing, maka kamu akan bisa menarik lagi energi-energi positif, terutama untuk kestabilan kamu ya. Yang aku rasakan memang sebagian besar untuk kestabilan finansial. Jadi meskipun kamu itu sakit hati atau kecewanya di percintaan, di masalah perasaan, tapi pada awalnya ya ketika kamu bisa healing, kamu nggak langsung menarik energi cinta dulu. Tapi yang kamu tarik adalah energi yang bisa mendorong kreativitas kamu, yang membantu pekerjaan kamu, dan segala sesuatu yang membuat kamu mapan ke depannya. Jadi seperti membuat masa depan kamu itu lebih cerah ya, terutama dalam hal kemapanan dan juga bagaimana kamu nanti di jangka panjang ya. Bahkan beberapa Scorpio yang aku rasakan akan bisa fokus untuk merajut masa depan sampai persiapan ke masa tua. Jadi kamu itu akan lebih fokus bagaimana caranya untuk mengembangkan diri, untuk bisa menjadi orang yang mandiri, dan segala sesuatunya itu mencukupi kebutuhan diri sendiri dulu. Kemudian kamu akan mulai untuk bisa membantu orang lain dan menemukan pasangan yang lebih cocok dari sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Scorpio di bulan Januari? Oke, sudah ada dua ya, aku ambil keduanya. Consult an expert and alchemy. Ya, ini terkait healing ya. Jadi kalau misalnya kamu masih bingung ya, apalagi nih yang harus dilakukan dalam proses healing, kamu bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Kemudian di sini kamu yakin aja bahwa kamu akan bisa berhasil. Jadi meskipun sekarang kamu masih bingung, masih ada keraguan, atau kamu itu masih
takut gitu ya karena ada trauma dan lain-lain, segera cari orang yang berpengalaman yang akan membimbing kamu. Dan kelihatannya kamu akan sukses ya. Setelah ini, mudah-mudahan di bulan Februari dan seterusnya, kamu sudah bisa full gitu ya, healing dan memulai lembaran yang baru. Oke, Scorpio, semoga ini membantu. See you and take care.